Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dua remaja di Goa berkelahi dengan tangan kosong hingga luka-luka. Mengaku bisa gandakan emas, seorang ibu rumah tangga kuras uang korban hingga ratusan juta rupiah. Polisi tetapkan 42 tersangka terkait kerusuhan saat demo di Makassar dan Palopo. Dua remaja terlibat perkelahian di Jalan Poros Malino, Goa. Entah apa yang terjadi pemicunya, tetapi perkelahian itu membuat pembeli di warung makan ketakutan. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya Pak? Sudah Pak. Perempuan yang merekam perkelahian dua remaja ini ketakutan sampai-sampai ia histeris. Perkelahian dengan tangan kosong terjadi di depan rumah makan Jalan Poros Malino, Kecamatan Somba Opu, Goa, berlangsung cukup lama sehingga membuat pembeli takut. Duel terjadi pada Selasa siang. Sejumlah warga akhirnya turun tangan melerai kedua remaja. Menurut kesaksian warga sekitar, kedua remaja ini awalnya mengendarai sepeda motor. Setelah keduanya terjatuh dari motor, mereka langsung duel. Namun ia tidak mengetahui apa motif dari perkelahian ini. Oh, saling gara-gara saling senggol mana? Barangkali saya nggak tahu salahnya itu. Tapi sempat Tahu ya di situ pada turun langsung pada jotos-jotos. Saya makan di sini, saya sampai nggak jadi makan lihat ke sana. hilang. Sama motor saya lihat. Kalau masalahnya nggak tahu saya itu apa, tahu pokoknya yang pasti dari sana. Perkelahian membuat dua remaja luka-luka. Kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai setelah dimediasi warga. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ditangkap aparat lantaran diduga melakukan penipuan dengan modus sebagai dukun yang mampu menggandakan emas. Buah praktik culasnya, korban merugikan hingga ratusan juta rupiah. Perempuan berusia 45 tahun ini ditangkap polisi saat berada dalam kendaraan yang disewanya di SPBU Maleleng, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Wanita yang berprofesi sebagai ahli pengobatan tradisional alias dukun ditangkap karena melakukan penipuan atau penggelapan dengan modus mengadakan emas melalui ritual khusus. Bahkan warga Kabupaten Takalar itu telah memperdaya salah satu pasiennya dengan menyerahkan uang sekira lebih dari 180 juta rupiah dengan iming-iming memperoleh emas berlipat ganda. Guna meyakinkan korbannya, tersangka memperlihatkan emas palsu. Nah, oleh karena itu si korban pun tergiur dengan ajakan atau rayuan dari tersangka tersebut. Terjadilah tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dimana di sini tersangka meminta kepada korban untuk membeli beberapa sesajen atau ritual-ritual seperti kambing untuk dapat mengeluarkan emas. Pada waktu itu memang ada yang dikeluarkan oleh tersangka berupa emas. Nah, namun setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan oleh kami, bahwasanya emas yang dikeluarkan itu adalah manipulasi emas tiruan. Polisi mendalami adakah korban lain dari praktik culas yang dilakukan wanita bernama Kumalasari itu. Buah perbuatan culas, tersangka terancam dijerat pasal berlapis dengan hukuman 4 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda di Parepare ditangkap polisi karena diduga menganiaya pacarnya. Masalah gadai motor menjadi motif penganiayaan. Nahrun harus berurusan dengan hukum karena diduga menganiaya kekasihnya berinisial DLT pada 26 Agustus lalu. Nahrun hanya tertunduk saat dibawa ke Polres Parepare untuk diinterogasi. Menurut polisi, penganiayaan itu berawal dari masalah gadai motor. Nahrun saat itu menggadaikan motor milik korban tanpa sepengetahuan korban. Belakangan setelah tahu motornya digadaikan, korban datang ke rumah Nahrun untuk meminta uang hasil gadai motor.
Tak terima ditagih, Nahrun lalu menyeret korban dan menganiaya korban dengan balok. Sekarang ternyata korban mengetahui kalau motornya digade sehingga korban mendatangi rumah pelaku meminta sisa gade tersebut. Nanti pelaku justru meminta kepada pacarnya untuk menebus motor tersebut. Namun korban tidak mau menebus dan pelaku ini menyeret korban keluar dari rumahnya dan melakukan penganiayaan dengan menggunakan balok. Setelah menganiaya kekasih, Nahrun kabur dan berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Kelurahan Lompo, Parepare. Nahrun sudah 2 kali mendekam di lapas kelas 2 Parepare karena kasus pencurian. Kini ia akan kembali mendekam di jeruji besi lebih dari 2 tahun karena terjerat pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Pencuri ponsel di Pasar Minasa Maupa, Kabupaten Goa nyaris dikeroyok massa. Korban berhasil mengetahui identitas pelaku lewat rekaman kamera pengawas. Untungnya polisi datang sehingga nyawa pencuri selamat. Pada Rabu petang, pencuri ponsel di Pasar Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu, Goa, dibawa polisi mencari barang bukti yang disembunyikan pelaku. Setelah pengembangan, ponsel curian akhirnya ditemukan di pohon pisang. Sebelum ditangkap polisi, pencuri berinisial HE ini nyaris dihajar massa di tanggul Sungai Jeneberang. Untungnya polisi cepat datang sehingga pencuri dapat diselamatkan dari amukan warga. Tiba di TKP, pelaku tersebut sementara berada dalam kerumunan massa. Dengan kesigapan kami berhasil meredam massa yang ada di sekitar TKP dan berhasil kami amankan pelaku tersebut. Adapun massa mengerumuni atau mau menghakimi daripada pelaku tersebut berdasarkan dari CCTV yang ada di sekitar TKP. HE terekam kamera pengawas mencuri ponsel milik pedagang di Pasar Minasa Maupa pada 8 September. Korban saat itu sengaja meninggalkan ponsel untuk pengisian daya baterai. Namun selang 5 menit ponselnya raib. Korban lalu cek kamera pengawas dan berhasil identifikasi pelaku sehingga pelaku dapat ditangkap. Itu Pak, ada baru HP ku di samping mobil lain yang simpang, lupa. Baru ada temanku di situ. Temanku tidak lihat juga HP ku. Langsung pergi. Di situ pas pulang ku cari HP ku tidak ada. Terus kapan baru ditahu? Putar di CCTV. Di mana kau temukan? Di bawah di pinggir sungai. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolsek Somba Opu. Ia dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.